Get off my property. Shoot him. Sir? Alive. Family had the misfortune of crossing paths. Pada hari itu seorang bos mafia bernama Anthony mendatangi rumah seorang petani gandum. Anthony memaksa si petani untuk menjual tanah lahannya dengan harga yang sangat murah. Jelas saja si petani menolak, hingga tanpa ampun Anthony pun langsung menghabisinya. Get off my property. Shoot him. Sir? Ternyata kejadian itu dilihat oleh anak si petani yang masih kecil, dan ia diketahui bernama Jack. Jack berniat menghampiri ayahnya yang sudah tewas, tapi dihalangi oleh supir Anthony yang diketahui bernama Tom. Karena apabila sampai ketahuan, Jack juga pasti akan dihabisi oleh Anthony. Tak lama setelah mereka pergi, Jack pun masuk ke dalam rumah. Jack hanya bisa terdiam melihat ayahnya yang sudah terbujur kaku. Ternyata ibu Jack juga telah diperkaos dan dihabisi oleh para anak buah Anthony. Tak lama kemudian supir Anthony yaitu Tom datang lagi untuk menghampiri Jack. Tom meminta maaf kepada Jack karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghalangi orang tuanya dihabisi oleh bosnya yaitu Anthony. Tapi untuk menebus kesalahannya, Tom pun berjanji akan merawat dan melindungi Jack seperti anak kandungnya sendiri, tapi tidak di desa ini, melainkan di kampung halaman Tom yaitu di negara Cina. Apabila Jack mau, Tom akan mengirim Jack ke Cina untuk tinggal bersama ayah dan juga anak bungsunya. Karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Jack terpaksa menerima tawaran dari Tom. Hingga hari itu juga Jack dikirim ke Cina lewat jalur laut. It will take you to my fence. Bing Wen raised me alongside. Singkat cerita, Jack sampai ke kampung halaman Tom. Dan mulai sekarang Jack akan dijaga oleh si kakek alias ayah Tom, yang ternyata adalah seorang master bela diri. Terlihat saat ini si kakek sedang melatih cucunya, alias anak bungsu Tom yang diketahui bernama Anna. Si kakek pun berjanji akan melatih Jack bela diri dan menganggapnya seperti cucu kandung sendiri. Dan sejak hari itu Jack dan Anna terus berlatih dengan penuh semangat. Sembari terus dipantau oleh si kakek yang melatih mereka berdua dengan tekun. And more skilled. I heard my mother. I wanted to return and get my revenge, but Tak terasa 10 tahun telah berlalu. Sekarang Jack dan Anna sudah tumbuh menjadi dewasa dengan kemampuan bela diri yang sangat mumpuni karena terus berlatih sejak kecil. Meski sudah puluhan tahun berlalu, Jack masih teringat tentang kejadian saat kedua orang tuanya dihabisi. Dan setiap kali teringat kejadian itu, Jack akan kembali dirasuki oleh amarah dendam. Lalu ia melampiaskannya ke samsak tinju. go back. I knew that time was now. Dan setiap kali itu terjadi, si kakek akan datang dan berusaha menenangkannya. Kemudian si kakek menjelaskan tujuan Tom bekerja untuk Anthony. Ternyata adalah untuk balas dendam atas kematian anak sulungnya yang telah diculik dan dihabisi oleh Anthony. Puluhan tahun telah berlalu, tapi Tom tak kunjung berhasil untuk membalaskan dendamnya itu. Yang ada sekarang, Tom malah terjebak dalam lingkungan kelompok mafia brutal tersebut. Dengan kata lain, Tom sebenarnya adalah orang baik yang terjebak oleh keadaan. About him. I said he tears everything down. Oleh sebab itulah Tom dulu mau menyelamatkan Jack, supaya Jack tidak bernasib sama dengan mendiang anak sulung Tom. Mendengar itu, Jack justru semakin murka kepada Anthony, karena ternyata korban bos mafia tersebut bukan hanya orang tuanya saja. And as it was, But grandfather, Diego, little scared cat.
Pada pagi harinya, Jack nekat keluar dari rumah tanpa berpamitan dulu dengan si kakek maupun dengan Anna. Jack nekat pergi ke Amerika menggunakan kapal laut, yaitu untuk balas dendam atas kematian kedua orang tuanya dengan menghabisi Anthony berikut dengan antek-anteknya. Tapi di dalam kapal, Jack malah ingin dirampok oleh dua orang awak kapal. Jack yang seorang ahli bela diri tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tapi akibatnya Jack malah diturunkan oleh petugas kapal karena dianggap telah memicu perkelahian. Jack diturunkan di pelabuhan Meksiko, padahal tujuan utama Jack adalah ke negara Amerika. They like to play. Like them right there. Berpindah ke si bos mafia yaitu Anthony. Anthony menyuruh tangan kanannya untuk menjaga para wanita yang telah berhasil mereka culik agar tidak kabur. Karena sebentar lagi mereka akan dijual kepada seorang konglomerat. Ternyata Anthony bukan hanya seorang mafia tanah, tapi juga menjalankan bisnis perdagangan wanita dan sejumlah bisnis haram lainnya. Berpindah ke Jack yang sedang singgah di sebuah bar. Di dalam bar itu Jack berkenalan dengan seorang pria yang diketahui bernama Bram. Tak lama kemudian datanglah dua orang pria yang lantas memaksa Bram untuk ikut dengan mereka. Tapi Bram menolak hingga terjadilah baku hantam. Come on, like the rest of them. Awalnya Jack tidak ingin ikut campur dengan urusan Bram, pria yang baru saja ia kenal. Walaupun Bram terlihat sangat kewalahan dalam melawan mereka berdua. Tapi setelah mendengar kedua pria ini menyebut nama bos mereka yang ternyata adalah Anthony, Jack pun langsung turun tangan untuk menolong Bram. DeField said, alive. Dengan cukup mudah Jack berhasil meratakan mereka berdua. Kemudian Bram segera membawa Jack pergi dari sana sebelum polisi datang. Setibanya di tempat aman, Bram lantas bertanya kepada Jack dari mana ia berasal. Jack lantas menjawab dirinya dibesarkan di negara Cina. Dan Jack berencana ingin pergi ke Texas, Amerika. Tapi karena suatu alasan, Jack malah terdampar di Meksiko. Di waktu yang sama, Jack melihat logo perusahaan fiktif milik Anthony di belakang mobil Bram. Sontak Jack pun curiga kalau Bram adalah anak buah si bos mafia tersebut. Bram lantas menjawab, dulu dirinya memang pernah bekerja untuk Anthony. Tapi Bram memutuskan untuk keluar setelah bos mafia tersebut menghabisi adik kandungnya. Sementara mobil itu memang adalah mobil milik Anthony yang telah Bram curi saat kabur dari markasnya. Oleh sebab itulah sampai sekarang Bram terus diincar oleh Anthony, yaitu dengan menugaskan para anak buahnya seperti yang terjadi di bar tadi. Setelah mendengar semua penjelasan dari Bram, Jack akhirnya percaya dan mau melepaskannya. Jack pun memberitahu Bram kalau kedua orang tuanya juga telah dihabisi oleh Anthony. Dan tujuan Jack ke Texas, Amerika adalah untuk menghabisi Anthony sebagai bentuk balas dendam. Mendengar itu, Bram pun bersikeras ingin ikut bersama Jack. Karena mereka berdua punya tujuan yang sama, yaitu untuk balas dendam kepada si bos mafia brutal tersebut. Thank you. Anthony yang sedang berada di markas didatangi oleh kedua anak buahnya yang telah gagal menangkap Bram. Agar Anthony tidak marah, mereka sengaja menculik seorang wanita untuk diserahkan kepada si bos mafia tersebut. Tapi upaya mereka tidak berhasil, karena Anthony tetap murka atas kegagalan mereka dalam menangkap Bram. Mereka berdua berusaha menjelaskan alasan kenapa mereka gagal dalam menangkap Bram, yaitu karena Bram ditolong oleh seorang pemuda dengan kemampuan bela diri terbaik.
Untung saja setelah mendengar penjelasan tersebut, Anthony mau memaafkan mereka berdua. Kemudian Anthony menugaskan Tom untuk mengurung gadis ini, sedangkan kedua anak buahnya ini kembali ia tugaskan untuk memburu Bram. Follow him. Send him in. Yes, sir. You're good. Berpindah ke Bram dan Jack yang sudah sampai ke Amerika dan sedang makan di sebuah restoran. Kemudian Bram bertanya alasan kenapa kedua orang tua Jack dihabisi oleh Anthony. Jack lantas menjawab, Anthony ingin membeli paksa tanah lahan orang tuanya dengan harga yang sangat murah. Tapi karena kedua orang tua Jack menolak, Anthony tega menghabisi mereka berdua. Tak lama kemudian Bram melihat seorang wanita seperti ingin mencuri mobilnya. Saat itu juga Jack dan Bram berusaha menangkap si wanita, tapi inilah yang terjadi. Oh, no, it's not that. Hold on now. You gonna poke me with your little switchblade? Untung saja Jack berhasil menangkap si wanita. Ternyata tujuan wanita ini ingin mencuri mobil itu karena ia benci dengan si pemiliknya, yaitu Anthony. Rupanya wanita yang diketahui bernama Nadia ini pernah diculik oleh Anthony dan akan dijual ke luar negeri. Untung saja Nadia berhasil melarikan diri. Tapi malangnya teman-teman Nadia masih diculik oleh kelompok Anthony. Setelah berhasil menenangkan Nadia, Jack pun langsung menjelaskan kalau dirinya dan Bram juga sangat benci kepada Anthony. Bahkan mereka berdua sedang dalam misi balas dendam dengan membantai si bos mafia tersebut berikut dengan antek-anteknya. Apabila Nadia mau, ia boleh bergabung dengan mereka berdua untuk memburu Anthony, termasuk menyelamatkan teman-teman Nadia yang sekarang masih diculik. But I can't free all the girls by myself. It's a deal. Alright, let's hit the road. Pada malam harinya, Anthony mengajak Tom berikut dengan anak buahnya untuk menuju ke desa sebelah, yaitu untuk membeli paksa tanah lahan milik seorang warga dengan harga yang sangat murah. Seperti biasa, apabila mereka menolak menjual tanah lahan mereka dengan sukarela, maka dengan senang hati Anthony akan menghabisi mereka di tempat. Singkat cerita, Jack CS sudah berada di kawasan tanah lahan milik Anthony yang luasnya puluhan ribu hektar. Nadia lantas menjelaskan kepada Jack kalau seluruh tanah ini adalah milik warga lokal yang dirampas paksa oleh Anthony dengan memakai cara kekerasan, termasuk kedua orang tua Jack yang juga menjadi korban kebrutalan Anthony. Rencananya tanah lahan yang luas ini akan dibangun sejumlah markas bisnis haram yang berkedok pabrik dan juga tempat hiburan. Mendengar itu, Jack pun bertekad akan menghabisi Anthony terlebih dahulu sebelum rencana itu terwujud. Rich assholes? No. Why is it? Together till we get all of them out. Lou's barbecue. Di saat mereka bertiga sedang asik berbincang, seorang anak buah Anthony datang, sembari menodongkan dua senjata sekaligus. Jimmy memaksa mereka bertiga untuk segera pergi dari sana. Karena bos Jimmy yaitu Anthony tidak suka ada orang asing yang menginjakan kaki di tanah lahannya. Tapi dengan sigap inilah yang dilakukan oleh Nadia. Pada akhirnya mereka berhasil menyandera Jimmy. Jack lantas bertanya kenapa Jimmy mau bekerja dengan orang jahat seperti Anthony. Jimmy lantas menjawab, dirinya terpaksa bekerja untuk Anthony karena keluarganya diancam akan dihabisi apabila Anthony tidak mau patuh. Selama ini Jimmy tidak pernah tega menyakiti orang lain. Semua itu ia lakukan hanya karena terpaksa saja. Setelah mendengar semua itu, akhirnya Jack pun sadar kalau sebenarnya Jimmy adalah orang baik. Kemudian Jack menyuruh Nadia melepaskan ikatan di tangan Jimmy. That Rick the Field threatened you? Doesn't get any easier. Freeman. Jack lantas mengajak Jimmy bergabung dengan mereka bertiga untuk menghabisi Anthony. Tapi Jimmy terpaksa menolak karena dirinya khawatir akan keselamatan keluarganya. Meski demikian, Jack tetap mendukung Jack CS dan tidak akan menghalangi mereka untuk menghabisi Anthony. For my family's sake, I wish you luck. 49-year-old unidentified man went. Setelah itu Jack menemui Tom di kediamannya. Tentu Tom sangat kaget melihat batang hidung Jack, karena seharusnya Jack berada di Cina bersama ayah dan anaknya. Jack lantas meminta maaf kepada Tom karena telah pergi tanpa pamit kepada si kakek
Jack merasa hidupnya belum bisa tenang sebelum berhasil menghabisi Anthony yang telah membunuh kedua orang tuanya. Keinginan Jack untuk balas dendam semakin kuat karena dibantu oleh Nadia dan juga Bram yang kebetulan punya tujuan yang sama, yaitu melenyapkan nyawa Anthony. You would help us. Absolutely not. Do you want to hear our plan? Exactly why? It's two deserters. We're doing this tonight. Get us inside. We need a Kemudian Jack memohon kepada Tom agar memberitahu alamat markas Anthony, serta informasi kapan biasanya Tony mendatangi markasnya itu. Akan tetapi Tom enggan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Jack, karena Tom khawatir akan keselamatan anak angkatnya itu. Menanggapi itu, Jack lantas bertanya kepada Tom, apakah Tom sudah lupa akan putri sulungnya yang telah diperkaos dan dihabisi oleh Anthony. Mendengar itu seketika Tom pun menangis, mengenang nasib tragis yang menimpa putri sulungnya itu. Sampai pada akhirnya Tom pun setuju untuk membantu Jack. Help us get inside. I will help. Mereka mulai mengumpulkan senjata, karena malam ini juga mereka akan melakukan penyerangan. Sebelum melakukan penyerangan tentunya mereka sudah mengatur strategi terlebih dahulu. Setelah semua persiapan selesai, mereka langsung bergerak menuju ke markas Anthony. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan. Secara mengendap-endap mereka berusaha masuk ke dalam markas. Dua orang dari mereka berhasil Nadia habisi menggunakan senjata andalannya. Setelah itu Jack pula yang beraksi. I got your back either way. Hingga di suatu kesempatan mereka berhasil menemukan para tawanan. Dengan cepat mereka semua langsung diamankan. Sedangkan di lantai atas Nadia harus berduel dengan tangan kanan Anthony yang dulu telah menculiknya. Setelah berhasil menghabisi tangan kanan Anthony, Nadia kembali menemui Jack CS. Kemudian Jack menugaskan Nadia membawa para tawanan pergi dari sini. Sedangkan Jack, Tom, dan Bram akan kembali ke dalam markas untuk menghabisi Anthony. Sebelum pergi, Nadia berpesan kepada Jack agar selalu berhati-hati. Rupanya Nadia sudah jatuh cinta kepada Jack, begitu juga dengan Jack. Tapi sialnya tak lama setelah Nadia pergi untuk mengamankan para tawanan, Jack CS malah dikepung oleh para anak buah Anthony. Kemudian mereka melaporkan ini semua kepada Anthony yang sedang berada di lantai atas. Ternyata Anna dan si kakek telah diculik oleh Anthony. Rupanya Anthony sudah tahu kalau Tom berniat ingin menghabisi dirinya, yaitu sebagai balas dendam atas kematian anak sulungnya yang telah diperkaos dan dihabisi oleh Anthony. Maka dari itulah Anthony menugaskan anak buahnya untuk menculik ayah dan anak bungsu Tom. Saat mereka tengah dihajar, Jack berusaha melepaskan borgolnya menggunakan sebuah peniti. Tak lama kemudian Anthony turun ke lantai bawah untuk menemui Jack CS. Anthony lantas memberitahu Tom kalau ayah dan anaknya telah berhasil ia culik dan sekarang disekap di lantai atas. Mengetahui itu, Tom memohon kepada Anthony agar melepaskan ayah dan anaknya. Tom berjanji akan melakukan apapun yang Anthony inginkan, termasuk menjadi budak Tony seumur hidup tanpa dibayar sepersen pun. Tapi Anthony yang sudah terlanjur murka tetap akan menghabisi mereka semua malam ini juga. Tapi belum sempat itu terjadi, Jimmy keburu datang dan langsung melakukan penyerangan. Rupanya Jimmy memutuskan untuk menolong Jack CS. Anthony dan para anak buahnya langsung kabur ke lantai atas. Tapi seorang anak buah Anthony berhasil menodongi Jimmy dan bersiap akan menghabisinya. Tapi Jack yang sudah berhasil melepaskan borgolnya dengan cepat menolong Jimmy. Yeah,
Setelah itu Jack CS naik ke lantai atas dan berperang dengan para anak buah Anthony. Satu persatu dari mereka berhasil Jack CS bantai. Ternyata Nadia datang kembali untuk menolong Jack CS. Tapi pertempuran ini masih terus berlanjut. Setibanya di ruangan Anthony, Jack dan Tom tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Anna dan si kakek tengah diancam oleh si bos mafia tersebut. Ketika Tom hendak meletakkan senjatanya, Anthony malah langsung menembak Tom. Ternyata Anthony adalah seorang mantan pasukan khusus, jadi tidak begitu mengherankan kenapa dirinya sangat jago bertarung. Sementara itu Bram CS terus beradu tembakan dengan 3 orang anak buah Anthony yang masih tersisa. Di tengah perduelan, Jack lantas memberitahu Anthony kalau kedua orang tua Jack telah Anthony habisi dan disaksikan oleh Jack sendiri yang saat itu masih kecil. Akan tetapi Anthony sama sekali tidak ingat dengan kedua orang tua Jack yang telah ia habisi itu. Karena saking banyaknya manusia yang telah Anthony habisi selama ini, membuat ia sampai lupa nama-nama korbannya. Kemudian mereka berdua lanjut berduel sengit. Di waktu yang sama, Anna berhasil melepaskan ikatan tangannya dan langsung menyerang Anthony. Akan tetapi Jack memilih untuk tidak menghabisi Tony setelah mendengar nasihat dari Jimmy yang berkata dengan membunuh Anthony tidak akan membuat kedua orang tua Jack hidup kembali. Tapi sudah diampuni, Anthony tetap nekat ingin menembak Jack. Jack yang kembali dibuat murka tanpa banyak bacot langsung menghabisi Anthony. Setelah itu Jack mengambil semua sertifikat tanah milik para warga yang dirampas oleh Anthony. Jack berencana akan mengembalikan sertifikat itu ke mereka semua. Tak lama kemudian ketua sheriff datang dan kaget melihat situasi di sini. Tapi si sheriff ini malah menyuruh mereka semua pergi dari sini secepat mungkin. Ternyata si sheriff juga sangat benci kepada Anthony. Ia justru malah senang bos mafia itu akhirnya tewas. Dan sejak hari itu Jack CS membentuk satu tim khusus, yaitu membantai para penjahat yang menindas para warga tak bersalah. Sementara Nadia dan Jack resmi menjadi sepasang kekasih. Kemudian film pun selesai. Get off my property. Shoot him. Alive.